lagi bersama saya NJA dalam web programming. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar juga ya mengenai CSS ini. Nah, CSS kalau dikepanjangkan yaitu Cascading Style Sheet atau bahasa lembar gaya. Nah, ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup atau markup language. Jadi CSS ini yang mendekor suatu tampilan web supaya lebih menarik. Nah, jika kita berbicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas, CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman HTML. Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan dengan CSS. Pertama, CS ini bisa mendefinisikan font atau huruf, kemudian warna, margin, background, ukuran font, dan sebagainya. Nah, elemen-elemennya yaitu ada colors atau warna, ada huruf, ada size, dan spacing atau jarak yang disebut dengan styles. Nah, CSS ini bisa berarti meletakkan style yang berbeda pada layar atau lapisan-lapisan yang berbeda. Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Pertama adalah external style sheet. Jadi kita menulis script CSS dalam file yang berbeda, kemudian kita simpan dengan nama dengan ekstensinya .css. Kalau JavaScript kan dengan ekstensinya .js ya. Kemudian kalau PHP. Kemudian kalau CSS ini menggunakan .css seperti itu. Kemudian nanti dipanggil pada file HTML yang ingin diatur tampilannya menggunakan file CSS tersebut. Kemudian ada internal style sheet. Nah, ini bisa juga kita langsung tulis script CSS ini pada headnya, pada tag head ya. Nah, untuk tagnya menggunakan tag style ditutup dengan tag /style. Kalau untuk JavaScript kan kemarin kita menggunakan tag script ya. Kalau misalkan CSS ini kita menggunakan tag style. Nah, kemudian bisa juga menggunakan inline style sheet. Nah, ini bisa ditulis langsung pada tag HTML yang akan diatur tampilannya menggunakan atribut style. Nah, ini contohnya untuk external style sheet. Nah, kita membuat satu file bernama style.css. Nah, scriptnya hanya ini nih. P text align (2) justify titik koma. Nah, ini adalah artinya ini untuk paragraf diberi rata kiri kanan ya. Kemudian nanti untuk dokumen HTML-nya memanggil file CSS ini, yaitu dengan menggunakan tag link rel style sheet tipenya text CSS arep. Nah, ini adalah file yang dimaksud CSS-nya style.css. Nah, ini harus sama ya. Misalkan file CSS-nya disimpan dengan nama style.css, maka di sini pemanggilannya harus style.css seperti itu. Maka nanti paragraf ini nih akan berata kiri kanan seperti itu ya. Kemudian bisa langsung diketik nih scriptnya pada dokumen HTML-nya langsung pada tag head nih, di antara tag head dan /head. Dengan text style tipenya text CSS, langsung ditulis scriptnya di sini. P text align justify. Nah, atau inline style sheet pada tagnya langsung di tag P ya, yaitu tag paragraf, langsung style text align justify. Maka nanti teks ini akan terata kiri kanan seperti itu. Satuan dalam CSS ada statik dan relatif. Kalau statik ini ada inci, ada sentimeter, ada milimeter, ada poin, ada pika atau pixel. Nah, ini misalnya ini satuan satu titik gambar terkecil dalam layar monitor. Kemudian pada satuan relatif ini ada persen. Kemudian ada IM ini ukuran font yang tengah ada dalam elemen. Misalkan di file HTML tersebut yang akan diberikan script
CSS-nya yang dimaksud berukuran 14 ya fontnya. Maka nanti misalkan diberi nilai 2 IM, maka nanti dua kalinya ukuran yang ada di situ, seperti itu ya. Kemudian ada IX. Nah, kalau IX ini atau X height suatu font. Jadi X height biasanya setengah ukuran font, seperti itu. Kemudian cara menulis CSS seperti ini. Pertama, ada selektor, kemudian declaration. Nah, declaration ini ditulis di dalam antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, selektor ini adalah script yang dimaksud, yang akan diberikan style. Misalkan H1 adalah tag ya, tag H1 diberikan stylenya adalah ada properti beserta value-nya. Di sini propertinya adalah color, kemudian value-nya adalah blue. Jadi untuk yang bertag H1 atau judul yang ukurannya H1, maka akan diberi berwarna biru. Kemudian font size-nya 12 pixel, seperti itu. Nah, kalau selektor ini berupa tag HTML, yaitu ID, tag HTML atau ID atau kelas. Kalau ID menggunakan tanda pagar atau slash ya di depan nama selektornya. Kemudian kalau kelas menggunakan tanda titik di depan nama selektornya. Contohnya seperti ini. Untuk tag H1 diberikan warna biru. Kemudian untuk ID text, ini tanda pagar ini ID ya. Jadi ID text diberikan warna hijau. Kemudian untuk kelas warna, nah ada kelas bernama warna. Jadi untuk script CSS-nya berarti titik warna, kemudian diberikan warna merah, seperti itu ya. Jadi ini adalah tagnya tergantung ya, bisa tag P, bisa tag H1, H2, H3, tag apapun. Kemudian selanjutnya ini pakai tanda pagar adalah ID, kemudian menggunakan tanda titik adalah kelas. Nah, kemudian ada declaration. Nah, ini berisi aturan-aturan CSS yang terdiri dari properti dan nilainya yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, antara properti beserta value dipisahkan dengan tanda titik 2, dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak ada berarti nanti dia tidak terbaca, seperti itu. Jangan lupa ini propertinya titik 2, kemudian nilainya, kemudian titik koma. Kalau cuma ada satu aja nih bisa langsung ditutup, tapi kalau misalkan mau ditambah lagi stylenya, ditambahin lagi nih. Ini kan udah colornya udah diberi warna. Kemudian kita mau atur untuk font size-nya 12 pixelnya. Jadi lanjut aja ya, atau kita mau ke bawah itu nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian selektor ID dan kelas pada CSS. Nah, ini untuk ID ya. Kalau ID kan tadi pakai tanda pagar. Ini adalah ID text. Untuk ID text ini colornya biru, kemudian font family-nya Calibri. Jadi nanti tipenya Calibri berwarna biru. Kemudian nanti pemanggilannya adalah seperti ini. Pada tag P ini diberikan ID bernama text. Kemudian teksnya adalah test. Jadi nanti untuk tulisan test ini berwarna biru, tipenya Calibri, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sininya adalah ID sama dengan text, maka di sininya adalah slash text. Kemudian kalau misalkan di sini ID sama dengan misalnya apa di sini, apapun namanya ya, misalkan tes 1, misalkan seperti itu, maka di sini pagar tes 1, seperti itu. Ini untuk ID. Nah, kemudian untuk kelas, kalau kelas pakai titik kemudian nama kelasnya. Kalau seperti ini ya, kelas sama dengan warna, berarti untuk di script CSS-nya berarti titik warna. Kemudian untuk kelas warna ini diberi color background-nya warna light green. Jadi untuk body-nya nih, karena yang diberi kelas adalah tag body, berarti semua di dalam body nanti background-nya adalah light green warnanya, seperti itu. Nah, ini ada aturannya nih. Sebuah elemen HTML hanya boleh memiliki satu ID. Jadi ID itu hanya butuh satu aja, hanya harus ada satu aja, seperti itu. Kemudian tiap halaman hanya boleh memiliki satu elemen dengan
ID tersebut. Nah, dapat digunakan sebagai penanda halaman untuk link, digunakan juga untuk JavaScript. Nah, sebaiknya tidak digunakan untuk CSS, lebih baik gunakan kelas. Nah, maka kebanyakan CSS itu menggunakan kelas nih, seperti dot warna, dot text, dot table, seperti itu. Nah, ini ada properti CSS banyak ya. Ada color, ada background image, text align, text decoration, line height, font family, font size, margin. Ada padding. Nah, padding ini jarak antara konten ya dengan border. Kemudian ada border white, ada border style, ada float, ada clear. Nah, ini ada fungsinya masing-masing. Ini nilai-nilainya. Kemudian ada contohnya nih, contoh penulisannya. Misalkan untuk color titik 2 ini adalah warnanya. Nah, untuk kode-kode warna kalian bisa search di colorscam.com ya. Pokoknya di internet banyak tuh untuk kode-kodenya. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kalau misalkan untuk background color titik 2 RGB. Ini ada warna juga, atau bisa langsung ditulis seperti ini kode warnanya, seperti itu ya. Kemudian titik koma. Pokoknya seperti itu ya selanjutnya. Kemudian ada yang namanya pseudo class. Nah, ini sebuah kelas semu yang dimiliki oleh elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dalam atau dari elemen tersebut. Nih, yang pertama yang berhubungan dengan link. Ada link. Nah, ini link style default pada sebuah link A yang memiliki href atau ahref ya. Kemudian ada hover. Ini adalah style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link atau elemen. Ada active. Nah, ini style ketika sebuah link diklik atau dalam keadaan aktif. Kemudian ada visited style. Ini ketika visited ya, maksudnya ini ya. Style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya menggunakan browser yang sama. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan posisi elemen. Nah, ini ada pada CSS versi 3 ya. Pertama, first child ini memilih elemen pertama dari sebuah parent atau elemen pembungkusnya. Ada last child ini memilih elemen terakhir dari sebuah parent atau elemen pembungkusnya. Ada nth child atau n ya, memiliki elemen ke n atau keberapa yang dimaksud dari sebuah parent atau elemen pembungkusnya. Nah, n bisa berarti urutan 1 atau 2 atau 3 atau pola 2 plus n atau 2n atau 3n plus 2 atau ganjil dan genap, even dan ODD seperti itu. Kemudian ada first of type ini memilih elemen pertama dari sebuah jenis atau tipe tag. Selanjutnya kalau untuk last of type ini memilih elemen terakhir dari sebuah tipe tag, seperti itu. Selanjutnya mengenai padding, ada margin dan border. Nah, ini ya, kalau kita membedakan, margin adalah lapisan terluarnya ya. Kemudian ada border. Kalau padding adalah jarak antara konten dengan border, seperti itu ya. Nah, ini padding menentukan jarak komponen body ke border atau ukuran jarak bagian dalam. Nah, ini dalam pokoknya ya. Kemudian ada border adalah garis tepi dari sebuah komponen yang kita maksud nanti. Kemudian ada margin adalah ukuran jarak bagian luar atau ukuran jarak sesudah border. Nah, ini bedanya, margin adalah ukuran luar setelah border. Kemudian kalau padding adalah ukuran dalam dari konten yang dimaksud, seperti itu ya. Padding untuk dalam, margin untuk luar. Nah, cara penulisannya untuk padding ditulis dengan misalkan 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel. Nah, ini untuk atas, kanan, kiri, bawah. Salah. Atas, kanan, bawah, kiri. Seperti itu ya. Nih, untuk kalau misalkan hanya satu aja, berarti padding left 5 piksel. Berarti ini untuk kirinya aja, padding bagian kiri. Kalau padding right, jadi ukuran jarak antara border dengan elemennya atau kontennya sebelah kanan 5 piksel. Kemudian untuk misalkan di atas adalah padding top. Kalau bawah menggunakan padding bottom, seperti itu.
Nah, untuk border penulisannya adalah border titik 2 1 piksel atau dot nih ya, pakai warnanya misalkan. Kemudian untuk ketebalan misalkan border width 1 piksel, ada border style ada dot, atau border colornya ini pakai kode warnanya apa yang dimaksud, seperti itu. Kemudian untuk margin penulisannya sama seperti padding ya. Urutannya adalah kalau misalkan mau dikasih semuanya ya, semua kelilingnya, misalkan 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel. Ini untuk atas, kanan, bawah, dan kiri. Itu urutannya. Kalau misalkan hanya salah satu, misalkan di kiri aja menggunakan margin left, kalau misalkan kanan margin right, kalau di atas margin top, atau bawah margin bottom, seperti itu. Penulisannya hampir sama persis seperti menggunakan padding. Nah, minggu lalu kan kita belajar JavaScript untuk tampilan ini ya, input data beserta nilai. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita menggunakan CSS untuk mendekor tampilan ini menjadi seperti ini. Kan lebih menarik ya. Kemudian untuk tampilan outputnya nanti akan seperti ini. Ini yang lama, ini yang akan kita buat. Kita tampilkan tampilan ini menggunakan script CSS. Nah, sekarang kita coba cek untuk script CSS-nya. Ini sudah saya ketik sebelumnya ya, jadi tidak terlalu lama. Ada kelas input field border bottom. Ya, jadi kelas nih tanda titik bernama input field border bottom. Nanti untuk form input ya. Nah, di sini. Jadi kita berikan kelas input field border bottom. Nah, untuk kelas input field border bottom ini berisi inputan, ada inputan teks, ada inputan tipe radio, ada select, ada checkbox, ada text area, ada button juga ya, button submit dan reset. Seperti itu. Kemudian kita tutup di sini. Nah, kita akan mendekor halaman input tadi yang di dalam kelas input field border bottom, yaitu dengan border 1 piksel ukurannya, kemudian solid berarti ada garisnya ya, tidak dihilangkan. Kemudian ukuran paddingnya adalah 2 im atau 2 ukuran huruf, 2 kali ukuran huruf. Selanjutnya adalah display in line block, jadi di dalam blok ya. Kemudian masih di kelas yang sama, nah khusus untuk input time yang tipenya teks, kemudian select dan text area, bordernya atau garisnya dihilangkan, kemudian border diberikan garis bawah ukurannya 2 piksel, kemudian solid berarti dimunculkan garisnya, kemudian warnanya adalah ini kodenya ya. Nanti bisa dicek di searching ya. Kemudian ada ukuran margin bawah adalah 15 piksel, kemudian ada ukuran paddingnya 0,5 im untuk yang atas, kemudian 1 im untuk yang kanan, 0,5 im untuk yang bawah, dan 0 untuk yang sebelah kiri. Kemudian ada widthnya 200 piksel, berarti untuk ini nih inputan teks, select dan text area diberikan lebar atau panjang ya. Kemudian ukurannya adalah 200 piksel. Jadi nanti antara inputan, select dan text area ukurannya akan sama. Sebelumnya kan seperti ini nih. Beda-beda ya. Teks inputan, kemudian teks area, kemudian ini nih. Ukurannya kan beda-beda. Nanti akan disamakan nih. 200 piksel semuanya. Selanjutnya font size-nya adalah 16 piksel. Nah, selanjutnya kita gunakan kita panggil dot table adalah kelas tabel. Kelas tabel ini adalah untuk mendekorasi halaman
outputnya. Karena kita kan menggunakan tabel ya nih. Jadi kita berikan nama kelas di sini untuk tabel ya. Atau langsung aja deh. Di sininya aja nih. Pada tabelnya langsung bernama tabel aja ya. Jadi untuk tabel ini adalah elemen kelas tabel. Jadi untuk dekoran ini berlaku untuk semua script ini ya, seperti itu. Yang di dalam kelas tabel. Dekorasinya apa aja? Pertama, font family-nya adalah sans serif. Nanti ukurannya adalah sans serif, kemudian size-nya adalah 20 pixel untuk hurufnya, kemudian color-nya adalah gray atau abu-abu. Kemudian ada border collapse, jadi border yang sebelumnya dihilangkan, diganti dengan yang baru seperti itu ya. Kemudian ada TD-nya atau table datanya, kan di sini ada TD-nya nih ya, masing-masing kolom. Stylenya seperti apa? Diberikan garis 1 pixel, kemudian di solid berarti dimunculkan garisnya, kemudian warnanya adalah slash 999, paddingnya adalah 8 pixel dan 2 pixel. Kemudian untuk kelas button dan kelas link, nah ini berarti kan kita punya ini ya, ada 2 button nih kita punya nih. Nanti kita berikan nama kelasnya adalah button btn, kemudian ada link. Link ini di output kita punya hyperlink nih, ahref yang tampilannya seperti ini. Nih ini sebelumnya kan ada ya input lagi, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk button dan link dan kelas button dan kelas link nanti style seperti apa? Diberi warna backgroundnya adalah kode ini, kode warna untuk warna navy ya. Kemudian bordernya dihilangkan. Kemudian untuk warna hurufnya adalah white, putih. Paddingnya adalah 15 pixel kali 32 pixel. Kemudian teks align-nya center. Jadi nanti teksnya di tengah-tengah. Kemudian size fontnya adalah 16 pixel. Kemudian marginnya adalah 4 pixel dan 2 pixel. Nah, untuk button kita beri nama kelas di sini. Kelasnya adalah button, dan reset juga sudah ya, kelas button. Dan untuk hyperlink juga nih kita beri kelas yang bernama link. Jadi untuk nanti kelas yang bernama link dan kelas yang bernama btn ini nanti akan berstyle seperti ini. Warnanya navy, kemudian tidak ada garisnya, kemudian warna teksnya adalah putih, kemudian ukuran paddingnya segini, teksnya di tengah-tengah, font size-nya adalah 16 pixel seperti itu. Nah, sekarang sudah nih. Nah, untuk semua kelas yang ada di CSS ini sudah ada ya. Ada kelas input border bottom, kemudian ada kelas table, kemudian ada kelas link, kemudian juga ada kelas btn untuk button atau tombol. Nah, ini adalah style cell-nya nih. Sekarang kita tinggal panggil script ini yang berada di file bernama style.css di dalam form input di sini ya. Nah, link style sheet tipenya teks css ahref dipanggil deh style.css. Nah, ini kalau berada di dalam
satu folder yang sama. Kalau beda folder maka dipanggil, misalkan foldernya bernama web, kemudian slash, misalkan di dalam folder yang berbeda ya. Kalau misalkan dalam satu folder yang sama, tulis langsung nama filenya. Kemudian jangan lupa sertakan ekstensinya style.css seperti itu. Kemudian form outputnya juga jangan lupa di dalam tag head ya. Link hrefnya adalah tadi style.css. Nah, sebenarnya untuk nama CSS ini tidak perlu style, tapi apapun bisa, yang penting tipenya adalah .css atau ekstensinya adalah .css, dan pemanggilannya harus sama ya seperti nama filenya. Kalau pakai huruf kecil, di sini juga pemanggilannya harus pakai huruf kecil seperti itu. Dan untuk nama filenya jangan pakai spasi ya, seperti itu. Kalau misalkan mau ada dua kata bisa gunakan underscore seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba running, tapi jangan panggil ini dulu ya, kita coba kosongkan dulu ya, tanpa CSS dulu. Input beserta outputnya kita hapus dulu. Kita lihat perbedaannya. Home input. Nah, ini tampilan sebelumnya nih. Ini adalah tampilan sebelumnya. Masih apa adanya. Diklik submit. Nah, ini tampilan sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita panggil, kita sertakan script CSS-nya, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini untuk tampilan inputnya. Ini ya. Seperti ini. Di sini dalam blok, kemudian ukuran inputan tag, kemudian select, kemudian text area. Ini ukurannya sama 200 pixel ya, seperti itu. Kita coba inputkan. Kemudian diisikan nilainya. Nah, ini tadi untuk yang kelas button, ini kan tipenya button ya. Ini button submit dan ini button reset. Tadi dia ada diberi warna navy, kemudian hurufnya atau teksnya di tengah-tengah berwarna putih, seperti itu ya. Ini udah sesuai. Saya klik submit, maka nanti tampilannya menjadi seperti ini ya, lebih rapi. Ini ukurannya Calibri 16 pixel dan tabelnya lebih estetik ya, tidak seperti sebelumnya. Nah, ini untuk ini sebenarnya hyperlnya, tapi tadi saya dekor untuk scriptnya sama seperti button, jadi tampilannya seperti button sama. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini. Coba sebutkan salah satu properti CSS beserta fungsinya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.